Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 16 Februari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita mengalami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira semua orang pernah mengalami sakit. Wah, entah sakit fisik ataupun juga sakit hati. Wah, biasanya ketika sakit kita ingin cepat sembuh. Sekali minum obat langsung bablas sakitnya. Kita tidak mau sakit yang berkepanjangan dan menahan derita. Ditambah harus minum obat yang pahit rasanya. Belum lagi disuntik yang bikin tambah nyeri dan sakit. Maunya cepat sembuh, tidak sabaran. Dan kita tidak mensyukuri setiap proses-proses penyembuhan. Saya pernah dirawat di rumah sakit karena sakit yang bukan karena penyakit. Loh, kok maksudnya apa, Romo? Tetapi saya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan sepeda motor, ya kan? Karena jari pernah kepotong, karena salah berenang sehingga telinga infeksi. Ada-ada aja kan? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama hari ini bagus sekali dan ingin saya kutipkan untuk kita. Rasul Yakobus mengatakan begini, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Kutipan sabda ini pas sekali dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, mengutip quotes dari Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan begini, "Jangan taruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telingamu di hati." Ketika kita menaruh hati kita di telinga, maka kita akan menjadi marah, sakit hati ketika mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika mendengar gosipan, kita marah, sakit hati, benci. Wah. Tetapi Bapak Suci Fransiskus mengajak kita, taruhlah telinga kita di dalam hati. Maka kita akan mendengar suara dan bisikan Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya untuk kita buat dalam hidup ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini, Yesus yang menyembuhkan orang buta di Betsaida. Mukjizat penyembuhan ini tidak seperti biasanya. Biasanya Yesus menyembuhkan orang, langsung seketika itu orang langsung sembuh. Atau orang menjamah jubah Yesus dan langsung mengalami kesembuhan.
Namun kisah dalam firman Tuhan hari ini berbeda. Yesus menyembuhkan orang buta melalui sebuah tahapan atau proses. Diawali dengan memegang tangan si buta untuk menuntunnya keluar dari kampung. Kemudian Yesus meludahi mata si buta, meletakkan tangan atasnya. Dan Yesus bertanya kepada si buta, apakah engkau sudah bisa melihat? Si buta ini mulai dapat melihat, namun secara tidak sempurna. Ia melihat orang seperti pohon-pohon yang berjalan. Kemudian kembali Yesus meletakkan tangan pada mata orang buta itu. Dan si buta ini dapat melihat dengan jelas karena ia sudah pulih dan sembuh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita tidak setia pada proses dan ingin cepat-cepat menerima hasil. Saya yakin sekali dengan ungkapan yang mengatakan proses tidak akan mengecewakan hasil. Setiap proses yang baik pasti akan berbuah juga hasil yang baik. Jadi jangan takut untuk berproses. Nikmatilah setiap proses, tahapan demi tahapan. Syukurilah dinamika yang ada, yang kita alami, sebab Tuhan bekerja di dalamnya. Ketika kita mensyukuri itu semua, maka kita tidak lagi menjadi pribadi yang buta atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.